Selamat malam kawan-kawan pendaki, ketemu lagi dengan saya Faisal di channel Pendaki Tua Production. Pada malam hari ini saya tidak kedatangan narasumber, melainkan pada malam hari ini saya akan menceritakan beberapa eh, cerita yang pernah saya alami sendiri pada saat bukan pendakian tetapi pada saat berkegiatan di alam bebas dahulu pada tahun 2014, 2013, 2014. Ya, pada saat itu eh, kami akan melangsungkan pendidikan dasar di Mapala saya di sebuah gunung di Jawa Timur. Gunung tersebut sempat pernah kami bahas di dalam channel ini sebelumnya, ya. Jadi teman-teman yang pernah merasa mendaki di sana atau berkegiatan di alam bebas di gunung tersebut bisa komen di bawah ya. Bagaimana cerita kalian, ya, apakah relate dengan cerita saya? Bagaimana ceritanya? Ini dia ceritanya. Pada waktu itu tahun 2013 akhir, tahun 2014 awal, ya, kira-kira dalam jangka waktu tersebut di tahun-tahun itu kita sebagai seorang mapala yang sudah dikatakan eh, tahun kedua, ya, atau akan memiliki adik tingkat, itu akan melangsungkan sebuah pendidikan dasar pada tahun itu. Sebelum melakukan pendidikan dasar, kita sebagai panitia biasanya, saya sebut juga panitia, itu mencari jalur pendidikan dasarnya. Jadi pendidikan dasar di Mapala kami ada dua, pendidikan dasar ruang, yaitu yang dilaksanakan di kampus, dan pendidikan dasar lapangan. Nah, yang di lapangan ini sebelumnya kita sebelum diaplikasikan kepada adik-adik tingkat kita, itu biasanya kita survei dulu, ya, survei jalur pendidikan dasar lapangan. Nah, pada waktu itu kita, nah, cerita pertama ini ya, di cerita pertama ini pada waktu itu kita ada empat orang melakukan survei pendidikan dasar lapangan. Pada waktu itu jam sekitar, ya, masih sore lah, jam 3, jam 4 kita berada di pos 1. Di pos 1 untuk camp dari peserta pendidikan dasar lapangan kita. Di pos 1 kita mencari spot di mana akan dilangsungkan acara pada malam hari. Dilangsungkan acara pada malam harinya, itu kita mencari plot tempatnya untuk acara pada malam hari itu. Kita cari, kita nyebar, kita empat orang kita nyebar satu-satu. Pada waktu itu kita memerlukan memang ada 4 plot untuk acara ini. Kita mencari tempat di mana tempat itu bisa dilangsungkan untuk acara pada malam hari itu. Ya, nyebar. Pada waktu itu saya sendirian, ya memang nyebarnya memang sendirian. Nah, sendirian, saya udah punya plot di tempat saya yang saya cari. Saya babati, saya bersihkan tempatnya sehingga tempat itu terbuka dan bisa untuk dilangsungkan acara tersebut. Nah, salah satu dari teman saya pada waktu itu sekitar jam setengah 5 sore
sekitar jam 4:30 sore, salah satu teman saya tiba-tiba itu lari dari tempat yang eh, dia eh, cari, dari tempat yang dia cari, dia lari sekitar ada 100 meter, 100 meteran. Dia lari dari tempat dia, lari ke tempat kita, ke tempat saya. Tak tanyain pada waktu itu, tak tanyain dengan bahasa Jawa ya, kon lapon. Pada waktu itu dia terengah-engah, seperti ketakutan habis melihat sesuatu hal yang di luar nalar. Kon lapo kon? Saya gitu kan, kon lapo, tak tanyain. Dia nggak jawab, masih terengah-engah, masih kaget, masih ya bisa dikatakan trauma lah. Tak ambilkan minum, tak suruh minumnya ngumbisik kayak gitu. Saya setelah itu tak panggil yang lainnya, balik ke pos saya, kayak gitu kan. Ke posku, balik. Akhirnya 4 orang berkumpul di pos yang saya bersihkan. 4-empatnya di situ kumpul, ditanyain lah dia. Namanya waktu itu teman saya itu namanya Ganceleng. Celeng, kenapa Celeng? Tanyain kan. Tetap diam aja. Sampai suatu ketika dia itu wajahnya melotot, terus raut mukanya itu seperti melihat sesuatu hal yang ada di belakang saya. Duh, kenapa Celeng? Saya tengok, berikan opo, batur kan gitu. Gitu kan. Terus, kan dulu opo, gitu kan. Kan dulu opo. Dia tetap gak jawab. Terus saya tampar ya. Plak. Kenapa? Sedikit agak teriak ke teman saya itu. Kenapa? Baru dia sadar dan ngomong dia. Aku mau delok leak mas. Dia lihat leak. Ya, dia lihat leak ternyata. Leak ya opo kayak gitu. Ya, yo dia tuh melet, lidahnya panjang, terus matanya tuh melotot mas. Dia pakai sarung kotak-kotak hitam putih. Lah, kon kok iso cek yamini? Ini sik sore, matahari sik ono, kok iso kon delok leak kon di. Karo mas, makanya aku melayu. Di hutan itu masih sore. Di hutan itu masih sore. Dia bercerita kepada kita semua, 3 orang, bahwa dia itu melihat sosok leak. Ya, leak di hutan Jawa Timur. Di salah satu gunung yang pernah saya bahas di salah satu video sebelumnya. Saya berusaha mencairkan suasana dengan bilang seperti ini. Leak itu nggone ning Bali, Bro. Lapo tutuk kene? Lencer ta, liburan tanah ini. Ya, saya berusaha untuk mencairkan suasana. Akhirnya dua orang teman saya ini agak ketawa-ketawa, tapi si Ganceleng ini tetap terpaku, tetap trauma. Ya seraut wajahnya trauma gitu. Gak mas, saya tuh lihat sosok leak, makanya saya lari, terus dia gak bisa berkata-kata. Dan tahu nggak mas, dia bilang gini, dan ngerti gak mas, leaknya sekarang itu ada di belakangnya mas. Makanya saya lihat ke belakangnya mas terus. Jadi ternyata leak yang dia lihat di pos sebelumnya, di pos dia, itu sekarang ada di pos saya dan ada di belakang saya. Pada waktu itu, siapa yang gak merinding ya kan? Siapa yang gak merinding jam 4:30, jam 5 sore, dia berkata seperti itu, yang notabene itu kita di tengah hutan, jauh dari peradaban, jauh dari perkampungan.
dia bilang seperti itu, siapa yang nggak merinding. Lalu pada waktu itu terus stop di sini, kita cari tempatnya, kita turun. Akhirnya kita turun, kita tidak lanjutkan kegiatan itu, kita turun ke base camp perkampungan warga, kita turun ke situ, baru dia cerita di situ, cerita lengkapnya seperti apa. Awal mula dia ketemu sosok itu seperti apa, dia cerita di situ. Ternyata dia awal mula itu dia ketemu sosok itu pada waktu di perkampungan warga. Dia cerita seperti ini. Awalnya tuh saya kencing, Mas. Awalnya saya kencing di sebuah, ya bukan pohon besar sih, Mas. Pohonnya kecil, ya pohon biasa kecil, masih kecil. Saya kencing, saya udah izin, pada waktu saya udah izin. Saya kencing, lalu pas selesai kencing, kan kalau kencing kan kita melihat ke bawah. Pada waktu selesai kita langsung ke atas gini, pas di depan dia, pas di depan saya, saya langsung melihat sosok itu, Mas. Di depan saya pas di balik pohon. Dia kan depannya kan sebelumnya itu pohon. Nah, itu belakangnya pohon itu udah ada sosok itu. Nah, saya kaget, langsung saya lari ke sampean, Mas. Itu ceritanya. Lah, kok pas di sampean ternyata sosok itu ada di belakangnya Mas Faisal. Dia sedang berdiri menatap kita. Ya berdiri saja menurut kita, katanya seperti itu. Wes. Ah, bisa dipikir, ya, bilang gitu. Wes istirahat, besok kita mulai lagi. Besok paginya kita mulai lagi. Pada waktu malam itu kita istirahat, tidak ada apa-apa. Sampai besok paginya kita melanjutkan untuk mencari tempat acara pada waktu malam harinya nanti, pada kegiatan pendidikan dasar lapangan. Pada waktu itu pagi hari kita sampai ke pos 1 itu lagi, dan si Gancleng tidak mau sendirian. Ya udah, saya temenin Gancleng, saya temenin. Setelah itu kita cari bareng-bareng, tempatnya sudah oke. Sebelumnya saya permisi ke yang punya tempat. Saya permisi, saya mau ada acara di sini, saya bersihkan untuk tempatnya. Saya permisi, saya izin. Ya, setelah itu tidak ada apa-apa pada waktu pagi hari. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan lagi ke pos 2. Pada waktu itu siang hari. Kita trekking siang, sampai ke pos 2. Pos 2 tempatnya lebih masuk ke hutan lagi. Kita sampai ke pos 2 itu sekitar sore hari, jam 3 jam 4 sore. Lalu kita bikin camp di situ. 4 orang ini kami bikin camp. Pada saat setelah maghrib, teman saya beride, ya boleh awak dhewe coba trekking malam. Soalnya kan nanti kita juga ada trekking malam. Tak tanyain lagi, tak jawab. Trekking malam tekan ndi nang ndi? Yo, si pos loro. Berarti adewe balik mana? Berarti kita kembali lagi. Iya, mumpung si Yamene. Tementan. Yo, gak apa. Kita kembali lagi ke pos 1. Membawa hanya sebotol air mineral dan perbekalan yang seadanya. Dan juga kita bawa senter. Kita bawa alat penerangan headlamp. Kita kembali ke pos 1 pada waktu itu setelah maghrib, setengah 7 malam. Dari pos 1, saya tidak ada apa-apa, tidak ada hal-hal yang di luar nalar. Setelah di pos 1, kita istirahat dulu sebentar, sebatang rokok kita habiskan, minum, kita makan roti. Sekitar jam 7:30 kita jalan
kita mulai jalan dari pos 1 ke pos 2. Untuk pada waktu siang hari, kita dapat menempuh dari pos 1 ke pos 2 itu selama 3 jam pada waktu siang hari. Nah, pada waktu itu malam hari, kita memang untuk trekking malam, kita selalu mencatat waktunya. Nah, pada waktu itu kita start jam setengah 8 malam, start jam setengah 8, 19.30. Kita berangkat, kita catat waktunya, tes, jam setengah 8, start, kita jalan, trekking malam. Di tengah perjalanan, sekitar jam setengah 9, di tengah perjalanan waktu itu kira-kira, itu di kiri kita itu jurang, di kanan kita itu tebing tapi nggak terlalu 90 derajat. Ya bisa dikatakan tanjakan ekstrim lah, tapi bukan tebing. Seperti itu. Di sini udah di kanan itu udah pohon-pohon, dan di kiri jalan ini adalah jurang sekitar 5-8 meteran. Kita jalan, nah di situ kita terdapat gangguan. Ya mungkin kalau di nalar itu adalah gangguan dari hewan malam atau apa. Tetapi pada waktu itu memang kita berempat berjalan ya hanya kita berempat itu. Kita jalan malam itu di tempat itu, lalu dari atas itu ada yang ngelempar batu segede buah kelapa, lempar batu dari atas, tepat di depan si ganceleng. Ya, tepat di depan ganceleng. Jadi batu itu gitu. Wih, krosok. Apa itu aku? Karo mas, senteri, seret, lucu, watu. Apa sih nyawat? Sawat bubur, senter ke atas ya kan? Seret. Tidak ada apa-apa, tidak ada kera, tidak ada apapun yang ada di atas kita. Batu segede buah kelapa. Siapa coba yang lempar? Jika batu itu terkena kepala kita, ya pasti ada cedera lah. Ya, pasti ada cedera. Dan pertanyaannya di sini, ini siapa yang lempar? Tidak ada kera, tidak ada apapun di atas kita. Wah, langsung habis itu terus kita setelah itu habis kejadian itu ya udah langsung lari. Kita abaikan untuk catatan waktunya. Kita lari nggak lihat jalan, pokoknya lari aja. Lari sampai ke pos 2, langsung kita masuk tenda, tidur. Nah, kita masuk tenda, diem semua. Teman-teman diem, nggak ada yang bicara, nggak ada yang komen, nggak ada yang membahas tentang hal itu. Kita langsung masuk tenda, pakai sling bag, tidur, dah sampai pagi baru kita bahas. Semalam siapa ya sing lempar batu segede itu? Mbok yo, siapa yo? Mbok tak senteri ke atas tuh nggak ada monyet loh, nggak ada apa loh, siapa yo? Itu pertanyaan sampai sekarang yang belum bisa terjawab. Siapa yang melempar batu segede itu dari atas ke bawah yang hampir mengenai kepala salah satu teman saya? Itu ekstrim sih, menurutku itu ekstrim. Dan apa ya, interaksinya tuh sangat ekstrim sekali, hampir mencelakai kita lah, bisa dikatakan seperti itu. Ya, itu adalah cerita yang pertama dari saya yang bisa saya ceritakan di konten pada kali ini. Ya, untuk setelah kita camp di pos 2, setelah itu kita turun ke garis finish, kita turun, tidak ada apa-apa, dan setelah itu kita balik ke Surabaya. Dari Surabaya kita ceritakan pengalaman sebelumnya itu ke teman-teman yang ada di Surabaya. Dan ya
responnya dari teman-teman bermacam-macam, ada yang takut, ada yang ingin pindah area untuk pendidikan dasar lapangannya, tapi ya sudah ditentukan dari awal kita mau pendidikan dasar di sana, ya udah kita lakukan saja, kita jalani. Lalu setelah kita cerita di Surabaya, kita ceritakan ke teman-teman yang ada di Surabaya dengan berbagai tanggapan mereka ya. Lalu kita tetap pada kesepakatan awal kita kalau kita akan diksar di sana. Sudah kita lakukan diksar di sana. Setelah itu ya aman-aman saja diksar pada waktu itu, diksar untuk 2013 ya, teman-teman adik tingkat yang 2013 aman-aman saja, tidak ada halangan yang mengganggu kita atau menghalangi kita pada waktu diksar pada saat itu. Ya, itu jadi sebuah cerita ya, cerita pertama dari saya yang saya kira ini adalah cerita yang cerita kegiatan alam bebas yang bersinggungan dengan alam lain ya, bersinggungan dengan alam lain yang dimulai dari kita bertemu dengan Lea, lalu kita malamnya dilempar batu, entah itu oleh siapa tidak tahu ya. Itu menurut saya cukup ekstrim untuk pengalaman mistis atau pengalaman horor saya pada saat berkegiatan di alam bebas. Dan intinya pesan dari cerita ini, berkegiatan di alam bebas manapun, kapanpun ya, kita harus intinya kita harus izin dulu ya. Izin itu tidak hanya untuk manusia saja, jadi kita izin itu juga kepada Sang Pencipta, kepada makhluk-makhluk yang ada di area tersebut. Kita izin, kita nyuwun sewu, kita permisi dulu bahwa kita akan lewat ya, kita akan melakukan acara di situ, kita izin, kita ngomong ngomong aja, kita izin semestinya lah, izin semestinya. Tuh. Jadi kita tidak memungkiri bahwa Tuhan itu menciptakan banyak makhluk yang ada di dunia ini. Jadi kita tidak hanya manusia, kita juga mempercayai bahwa Tuhan itu menciptakan makhluk selain manusia. Itu saja untuk cerita pendaki malam ini. Jadi teman-teman bisa ambil sisi baiknya dan tinggalkan sisi buruk dari cerita yang saya ceritakan tadi. Sekian dari saya Faisal, pendaki Tua Production. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.